Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Yang di luar, shalom. Semuanya shalom. Selamat hari Minggu. Ada sukacita. Hari ini kita sekaligus merayakan persekutuan kaum bapak. Kita tepuk tangan dulu, tidak apa-apa. Yang saya mau tanya adalah, ini perayaan kaum bapak atau kaum ibu? Kaum bapak atau kaum ibu? Lalu sepertinya mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak. Apakah ini mama-mama janda? Nah, itu pertanyaan penting itu. Pertanyaan penting. Kan banyak yang tidak janda toh, tapi tidak sama-sama dengan suami datang ke sini. Ini bapak-bapak dorang ini waktu masih pacaran dulu rajin jemput pacar datang ke gereja. Betul? Setelah menikah ibu datang sendiri. Terus pendeta tanya, "Bapak, kenapa lepas ibu datang sendiri ke gereja?" Terus dia bilang begini, "Pak pendeta, ibu pendeta, waktu Pak pendeta, ibu pendeta kasih nikah saya dan ibu, kami dua telah menjadi satu." Jadi kalau ibu sudah ke gereja itu sama dengan bapak juga sudah. Di GPIB ada begitu juga. Siapa punya suami, cocok kita jujur saja itu. Tapi ibu-ibu juga satu ini, ibu-ibu ini. Siap cantik-cantik datang gereja tapi jalan sendiri. Terus pendeta tanya, "Ibu, suami?" Terus dia bilang, "Ih, tahu sendiri." Sudah tahu suami begini, kenapa ambil resiko? Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat. Bagus itu. Jemaat. Pertanyaan paling penting bagi semua pendeta dan pergumulan bergereja adalah, kenapa kaum bapak itu malas beribadah? Tidak datang ikut ibadah. Kalau bilang ada kerja bakti, semangat mereka. Tapi kalau ibadah rasa-rasanya sedikit. Betul? Eklesia juga begitu. Nah, kenapa begitu? Saudara-saudara, ternyata dari dulu ada bentukan bahwa kita lihat budaya kita, rata-rata sama. Kalau ada anak laki-laki menangis, kita bilang begini, "Kau macam perempuan saja." Seolah-olah yang boleh menangis hanya. Tapi kalau ada perempuan keluar malam-malam, kita di kampung bilang, "Kau macam laki-laki saja." Seolah-olah yang boleh keluar malam hanya. Akhirnya laki-laki itu dibentuk sebagai sebuah pribadi yang sepertinya superior. Pekerjaan-pekerjaan dengan resiko besar, resiko berat diambil oleh laki-laki, bapak-bapak. Yang resiko ringan itu diambil oleh perempuan. Yang masak di rumah bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu, kan domestik kecil di rumah. Di restoran yang besar yang masak bapak-bapak atau ibu-ibu? Resiko besar. Di sini ada orang NTT? Tidak usah angkat tangan, tidak usah. Kita muka sama semua ini, sudah. Di NTT, kalau sadap enau, iris tuak, yang naik ke atas pohon, itu laki-laki. Resiko jatuh mati. Yang pikul, perempuan. Bawa dari ini pohon ke rumah masak, perempuan. Sekali lagi resiko besar diambil oleh laki-laki, yang kecil diambil oleh perempuan. Itu terbawa terus. Sekarang pertanyaan penting untuk kita jawab. Menurut saudara, ibadah itu resiko besar atau resiko kecil? Mulai kacau ini kita. Ibadah itu termasuk resiko besar, pekerjaan resiko besar atau kecil? Banyak suami bilang kepada istrinya, "Hanya ibadah jadi mama pergi sudah."